Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya John Pak Pahan. Hari ini hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022. Pada hari ini saya akan bicara dengan tema membangkitkan orang mati. Saya ulangi, pada malam hari ini saya akan bicara dengan tema membangkitkan orang mati. Mari kita mulai. Dadah. Membangkitkan orang mati. Kita lihat Alkitab, Yohanes 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Kita lihat Al-Quran. Al-Quran memberi penjelasan tentang pertanyaan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam dua ayat Al-Quran. Pertama adalah surat Ali Imran ayat 49. Allah SWT berfirman, dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah, dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Kedua ialah surat Al-Maidah ayat 110. Allah SWT berfirman, ingatlah ketika Allah mengatakan, hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Rohul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa, dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil, dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku, kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu, dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Dari dua ayat itu maka dapat diketahui bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan ketuhanan pada diri Nabi Isa alaihissalam. Dua ayat tersebut menunjukkan kebenaran Nabi Isa sebagai utusan Allah SWT, sehingga pada dirinya terdapat mujizat. Sekarang kita buka Al-Quran, surat Al-Mu'min ayat 68. Kita buka Al-Quran, surat Al-Mu'min ayat 68. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Kita lihat Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 3. Kemudian mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain daripadanya untuk disembah, yang Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak sesuatu kemudaratan dari dirinya, dan tidak pula untuk mengambil suatu kemanfaatan pun, dan juga tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Kita lihat Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 80. Kita lihat Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 80. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang, maka apakah kamu tidak memahaminya? Kita lihat Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 8. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan bapa-bapamu yang terdahulu. Ini penjelasan dari John Pak Pahan tentang membangkitkan orang mati. Ini penjelasan dari John Pak Pahan tentang membangkitkan orang mati. Ini penjelasan dari saya. Ini penjelasan dari saya. Menghidupkan orang mati adalah hak Tuhan semesta alam. Kalau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam menghidupkan orang mati atas izin Allah SWT, berarti Allah SWT mengizinkan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam setara atau sederajat dengan Allah SWT. Saya ulangi sekali lagi karena ini sangat penting. Menghidupkan orang mati adalah hak Tuhan semesta alam.
Kalau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam menghidupkan orang mati atas izin Allah SWT, berarti Allah SWT mengizinkan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam setara atau sederajat dengan Allah SWT. Kita buka Al-Quran, surat Ali Imran ayat 49. Ini kutipan Al-Quran, surat Ali Imran ayat 49. Aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah, dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Itu adalah kutipan surat Ali Imran ayat 49. Ini penjelasan dari saya. Mujizat yang dilakukan oleh Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dalam surat Ali Imran ayat 49 di atas, tidak ada saksi matanya. Saya ulangi sekali lagi karena ini sangat penting. Mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dalam surat Ali Imran ayat 49 di atas, tidak ada saksi matanya. Kita lihat Alkitab Yesaya 42 ayat 8. Kita buka Alkitab Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyhuranku kepada patung. Ini penjelasan dari saya. Ini penjelasan dari John Pakpahan. Tuhan tidak akan memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Kalau Allah SWT mengizinkan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam menghidupkan orang mati, berarti Allah SWT memberikan kemuliaannya kepada Nabi Isa Al-Masih alaihissalam untuk membangkitkan orang mati. Saya ulangi sekali lagi karena ini sangat penting. Tuhan tidak akan memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Kalau Allah SWT mengizinkan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam menghidupkan orang mati, berarti Allah SWT memberikan kemuliaannya kepada Nabi Isa Al-Masih alaihissalam untuk menghidupkan orang mati. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.